kemudian menatap ke atas ya. Banyak yang berasumsi atau berspekulasi apakah ada malaikat yang sedang terbang di sekitar gitu ya, karena tangannya tadi ke depan seperti itu ya, dan sepertinya dia tidak menguasai materi. Ini kalau ketahuan Gibran bisa diganti pakai AI. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Netizen Voice Suara Rakyat. Netizen Voice Suara Rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Belum habis berita dari Hasan Nasbi berkaitan dengan kepala babi, muncul lagi berita terbaru terkait dengan Menteri Pariwisata, yaitu Ibu Widianti Putri Wardana. Bagaimana berita beberapa minggu terakhir ini, yaitu terkait dengan gaya komunikasinya. Nah, mengapa dan apa yang menyebabkan Ibu Menteri Pariwisata ini gagap dalam berbicara dan banyak menyayangkan situasi ini? Dan seperti inikah kualitas dari Menteri Prabowo? Kita akan ulas di sini. Apakah ini juga tulah dari Gunung Tidar? Buat kalian subscriber Bunda tentu paham dengan apa yang Bunda maksudkan. Siapapun yang ikut retreat di Magelang, bila hatinya tentu tidak tulus untuk datang ke sana, apalagi tidak sowan Eyang Semar, maka ada sesuatu hal yang akan terjadi. Dan satu demi satu kita sudah melihat siapa saja yang mengalami satu perkara. Nah, berkaitan dengan Menteri Pariwisata, yaitu Ibu Widianti Putri Wardana, ini menjadi salah satu peserta retreat juga di 25 Oktober 2024 lalu. Beliau mempunyai pesona menteri tercantik. Latar belakangnya berkaitan dengan kekayaannya ini melebihi Pak Prabowo, 5,4 triliun. Beliau putri dari Wiwoho Basuki Cokronegoro, yaitu tokoh penting di sektor energi dan batu bara. Menikah dengan Wisnu Wardana, sebelum diangkat menjadi Menpar, beliau menduduki jabatan penting sebagai direktur dan komisaris dan aktif berkegiatan sosial ya. Namun beberapa hari ini berita Menteri Pariwisata dibully netizen mencuat terkait beberapa video pidatonya. Kita akan melihat videonya. Indonesian cabinet ministry Oke, Sobat Bunda, sampai di sini dulu kita akan lihat ya. Itu kalian sudah bisa melihat bagaimana Ibu Widianti itu kemudian menatap ke atas ya. Banyak yang berasumsi atau berspekulasi apakah ada malaikat yang sedang terbang di sekitar gitu ya, karena beberapa peristiwa video yang orang didatangi malaikat kemudian seperti ini tuh kalian pasti sering melihat kan ya. Kalau lagi scroll gitu kemudian ada orang yang meninggal tiba-tiba tuh kan juga seperti itu, seperti ada malaikat seperti itu. Namun juga ada yang berpikir bahwa itu adalah memang seseorang yang tidak menguasai materi dan dia sedang berpikir apa sih yang harus diucapkan. Itu juga ada yang berspekulasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, juga ada yang berspekulasi bahwa ada bulu mata, mungkin bulu matanya terlalu panjang sehingga kalau bulu mata terlalu panjang pakai kacamata pasti akan mengganggu, dan masih banyak spekulasi yang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Widianti tadi dari video-video yang lain ini juga memperlihatkan gaya pidato beliau. Kita lihat.
kondisi-kondisi terbaru banyak memunculkan tantangan bagi sektor pariwisata. Contohnya yang pertama, prospek ekonomi global yang tidak menentu. Lanskap geopolitik yang berubah banyak menciptakan tekanan yang membuat para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam ekspansi dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, optimalisasi pengeluaran pemerintah. Langkah efisiensi penggunaan anggaran seperti sampai di sini. Dari video ini juga banyak yang berkomentar, yaitu gaya atau gesturnya. Gesturnya itu dia berdiri, kemudian tangannya tadi ke depan seperti itu ya, dan sepertinya dia tidak menguasai materi. Jadi mungkin terlalu sibuk, jadi dia harus membaca mendadak gitu atau dadakan. Itu bisa saja seperti itu karena kesibukan beliau. Nah, dari dua video tadi, ini adalah komentar dari beberapa netizen. Kita baca di komentar yang pertama dari @isisaki. Ini kalau ketahuan Gibran bisa diganti pakai AI. Ya, komentarnya seperti itu. Komentar netizen yang kedua dari Dea di sini, Menteri Pariwisata, ya Allah begini amat ya. Sementara aku yang dulu sekolah pariwisata diwajibkan belajar minimal 2 bahasa asing. Itu tadi 2 komentar dari netizen, dan banyak juga yang mengatakan bahwa public speaking dan bahasa Inggrisnya buruk, itu juga ada. Jabatan yang dia jabat sekarang ini adalah jabatan karena politik balas budi ya, seperti ini. Itu juga banyak. Kemudian banyak yang sedih mengapa Indonesia mempunyai nasib buruk punya pejabat seperti ini. Walaupun setelah peristiwa video itu, Menteri Pariwisata juga mengunggah beberapa video yang menunjukkan beliau itu fasih berbahasa Inggris. Lantas apa yang menyebabkan beliau bertingkah seperti itu? Kalau dari Bunda sendiri, bisa saja kalau secara spiritual ya tadi kena tulah Gunung Tidar. Tulah itu semacam hukuman yang diturunkan oleh Tuhan tentunya. Nah, hukumannya apa? Ya tadi jangan asal retreat gitu. Karena retreat juga menggunakan uang rakyat, dan sekali lagi kalau retreat di sana sowan, kemudian sowan yang semar, kemudian melakukan step by step tentang spiritual, tentu pemerintahan Prabowo atau menteri-menteri Prabowo akan aman semuanya, tidak akan ada kendala. Itu yang sudah Bunda pesankan dari pertama kali adanya retreat. Maka kemalangan-kemalangan akibat kutukan retreat itu ini juga akan terus ada selama belum ada ruatan atau ruat buat semua menteri Prabowo. Itu yang bisa Bunda lihat dari peristiwa yang dialami oleh Ibu Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Jadi kita akan lihat lagi tulah-tulah yang akan terjadi ke depan, dan kita akan membahasnya di sini di Netizen Voice Suara Rakyat. Sebab kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sampai di sini, salam.